Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Nadia Sabrina Himam. Aku dari alumni Gontor Putri tahun 2014. Terus ngabdi dan ngajar di Gontor Putri 5 tahun sampai tahun 2019. BTW ini mau ngomongin, podcast ini mau ngomongin tentang mahfudhot, pengenalan mahfudhot gitulah. Terus gimana sih mahfudhot kalau misalnya dijadikan sebagai alat rekonstruksi moral, sarananya pakai mahfudhot gitu. Ini review aku sendiri ya, subjektif karena memang dari aku secara pribadi dan ngambil contohnya dari Gontor gitu. Yang pertama yang mau aku bahas itu tentang apa itu mahfudhot gitu. Mungkin yang perlu teman-teman tahu sebenarnya mahfudhot itu adalah quotes. Iya emang sesimpel itu. Dia itu quotes. Yang quotes atau syair atau perkataan ulama atau puisi atau prosa atau bahkan ada yang berbentuk surat. Nah, itu yang mengandung nilai-nilai sastra, mengandung nilai-nilai kehidupan, motivasi, dakwah juga, nasihat-nasihat yang biasanya digunakan sama orang-orang pra-Islam atau bahkan oleh ulama-ulama Islam. Jadi sebenarnya dulu fungsi mahfudhot ini, maksudnya fungsi dari syair-syair ini itu adalah yang pertama buat dakwah. Karena memang bahasa Arab itu kalau kita belajar bahasa Arab mendalam, kita bakal banyak belajar sastra Arab dari ilmu balaghah, ilmu mantik, terus salah satunya juga mahfudhot ini. Itu orang-orang zaman dulu kalau misalnya untuk dakwah itu mereka lewat syair, lewat puisi-puisi, atau kalau misalnya bikin surat itu mereka lewat suratnya tuh kayak bentuknya tuh kayak puisi, kayak prosa gitu, yang artinya tuh dalam banget. Dan kalau misalnya kita tuh memperdalam arti katanya itu maknanya luas sekali gitu. Habis itu dalam ranah dakwah, syair itu banyak digunakan oleh Imam Syafi'i, terus juga oleh biasanya para ulama. Kalau yang teman-teman sering dengar itu Abu Nawas. Abu Nawas itu kan ini ya, beliau terkenal atas humornya ya, humor 1001 malam itu. Nah, sebenarnya dari humor-humor beliau itu kan banyak mengandung hikmah kehidupan. Nah, beliau juga ada namanya syair Abu Nawas yang sering teman-teman dengar sebelum azan itu biasanya yang ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu syair Abu Nawas yang juga merupakan salah satu mahfudhot. Salah satu quotes yang dipelajari di pondok pesantren untuk sastra Arab gitu. Ada lagi juga kalau dari zaman pra-Islam ada khutbahnya Qus Ibnu Sa'adah Al-Iyadi itu di pasar. Jadi kalau orang zaman dulu tuh mereka suka baca-baca puisi atau syair-syair tuh di pasar. Ini mengingatkan manusia tentang kematian. Yang ya yuhannasu isma'u wa'u man asya mata wa man mata fata. Itu mengingatkan tentang kematian. Bahwasanya hidup itu harus memiliki banyak hikmah gitu. Atau yang sering teman-teman dengar, yang pendek, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Atau man sobaro dzofiro dan banyak lagi yang lainnya. Mahfudhot itu. Nah,
Fungsi yang kedua sebenarnya dia itu adalah untuk pembelajaran sastra. Kenapa kok diajarkan di pondok pesantren? Itu adalah untuk pembelajaran sastra Arab, karena yang sastra Arab tuh banyak ya cabangnya. Jadi orang kalau mau belajar bahasa Arab itu harus menguasai beberapa skill bahasa Arab, maharoh kitabah, menulis, terus membaca bahasa Arab, terus listening, sama ada beberapa lagi aku agak lupa. Nah itu pembelajaran sastra lewat Mafudot itu sangat menyenangkan. Kenapa dia menyenangkan? Karena kita mempelajari puisi berbahasa Arab yang artinya tuh maknanya luar biasa dalam. Kadang yang bikin seneng tuh bahasanya tuh agak gombal-gombal dikit gitu. Ya agak lebay dikit gitulah. Dan syair-syair yang dipelajari di pondok pesantren itu nggak semuanya tentang Islam. Maksudnya nggak semuanya syair-syairnya omongan ulama apa segala macam, bukan. Ada juga yang syair-syair dari zaman-zaman pra-Islam gitu. Karena emang orang Arab dari pra-Islam memang udah banyak menggunakan syair puisi ini untuk nasihat tentang adab terpuji, terus atau dia mendefinisikan suatu tempat, mendefinisikan suatu rasa, kayak dia kangen seseorang itu gimana gitu, atau bahkan untuk motivasi ketika perang gitu. Jadi Mafudot ini sebenarnya fungsinya menurut aku itu lebih ke motivasi, nasihat, dan sastra sih sebenarnya. Contoh realnya kayak pas ketika kita diajarin Mafudot ketika kelas 1 di pondok pesantren. Kelas 1 di pondok pesantren tuh kan masih anaknya masih kayak nangis, gak betah, terus pengen pulang. Nah itu dikuatkan dengan Mafudot yang diajarkan di kelas, kayak yang manjada wajada, itu Mafudot kelas 1 ketika di pondok pesantren. Diajarkan dengan penanaman nilai-nilai kehidupan, bahwasanya kita tuh di pondok tuh lagi belajar, lagi berusaha, lagi bersungguh-sungguh. Maka kalau kita bener-bener belajar nih, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi ketika pengajarannya itu banyak menanamkan nilai-nilai. Kenapa kok anak-anak pondok banyak yang suka pelajaran Mafudot? Ya karena tadi itu banyak dengan menanamkan nilai-nilai, pakai cerita. Biasanya ustadzahnya tuh cerita tentang suatu kisah atau apa gitu. Ada juga yang paling mengena buat aku adalah syairnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau ceritanya ini lagi curhat ke gurunya namanya Waqi'. Maksudnya gini, syakautu ila Waqi'in su'ahifdi. Jadi Imam Syafi'i itu curhat ke gurunya namanya Waqi', bahwasanya beliau itu susah menghafal. Kenapa kok aku tuh susah banget menghafal pelajaran, menerima pelajaran? Kata Waqi' menjawab, wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' memberiku nasihat untuk meninggalkan maksiat gitu. Terus Imam Syafi'i tuh bingung kan, maksiat macam apa yang udah dia lakuin kok sampai Allah tuh tidak memberikan kemudahan dalam belajar. Terus dikatakan bahwasannya dalam syair ini itu bi annal ilma nurun, bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Kalau kita sekedar membaca artinya, kita bakal gitu doang gitu kan, maksudnya nggak begitu deep. Ya udah, maksiat itu apa sih yang dibayangkan kita? Maksiat ya maksiat yang dalam pikiran kita secara umum kan kayak mabuk-mabukan atau bajunya nggak menutup aurat atau segala macam. Tapi ternyata ketika ustadzah itu menerangkan di kelas, beliau bercerita bahwasannya Syafi'i itu nggak pernah kan melakukan mabuk-mabukan, makan makanan haram, enggak. Tapi ketika beliau itu berjalan dari rumahnya ke rumah gurunya, ke rumah Waqi' itu, beliau melewati sebuah pasar. Yang mana di pasar itu kan
namanya pasar ya, banyak transaksi jual beli, kemungkinan itu di pasar itu ada transaksi riba yang ketika Syafi'i mengetahui itu, beliau tidak nggak nggak ngasih peringatan gitu, nggak mengingatkan orang itu untuk tidak berbuat riba. Atau beliau melihat wanita pakaiannya kurang etis lah, atau kurang tertutup gitu, itu bahkan sudah menjadi maksiat gitu. Jadi sampai beliau itu harus akhirnya memilih untuk memutar jalannya, nggak lewat pasar tadi itu, memilih jalan yang lebih jauh lagi buat nyampe ke rumah Waki, ke rumah gurunya, untuk menghindari pasar. Setelah beliau menghindari pasar itu, akhirnya beliau lebih mudah menghafal. Jadi ketika ustadzahku itu ngajarin Mahfudot yang ini, aku tuh ngerasa kayak, oh ternyata maksiat nggak cuman itu ya. Berarti dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang bisa membuat kita itu dikurangi oleh Allah. Allah mengurangi rahmatnya ke kita karena suatu hal yang kita kadang nggak sadar gitu. Nah, terus sebenarnya Mahfudot ini kalau misalnya dijadikan sebuah sarana, sebuah alat untuk merekonstruksi moral pemuda saat ini tuh bisa banget. Yang penting dikemas dengan bahasa yang kekinian lah, bahasa yang gampang dipahami, nggak perlu dalam-dalam. Karena sebenarnya Mahfudot ini kan quotes ya, anak sekarang kan suka quotes gitu, kata-kata mutiara gitu. Kadang apa yang ada di kata-kata mutiara itu lebih masuk ke kita daripada apa yang ada di Al-Quran, ya nggak sih? Maksudnya kalau di Al-Quran kan kita membaca harus menelaah dalam. Kalau kata-kata mutiara tuh kadang kita membaca aja langsung jelek gitu, ngena banget gitu. Mahfudot ini sama seperti itu. Ada yang kita bisa ambil pendek-pendek dari petikan-petikan syair-syair itu untuk dijadikan sarana buat rekonstruksi moral. Kalau teman-teman mau belajar Mahfudot itu sebenarnya fun banget. Apalagi kalau misalnya kita mendalami, maksudnya nggak cuman tahu artinya aja, kita juga tahu cerita dari di balik syair itu tuh apa gitu. Bahkan dulu, kalau ingat itu lucu juga, teman-teman tuh suka bikin surat-surat cinta gitu iseng di pondok dulu ya, dari Mahfudot ini. Karena emang Masya Allah bahasanya bagus banget, tata bahasanya Mahfudot itu bagus banget. Syair-syair orang Arab zaman dahulu itu emang bagus banget. Dan dari sini kita bisa mengambil betapa mereka zaman dahulu itu untuk menasehati orang lain pun sangat amat lembut sekali, nggak julid gitu. Maksudnya ngeritik orang tuh nggak asal jeplak gitu. Ngeritik orang itu bahkan memakai puisi, pakai prosa gitu. Jadi layaknya kita mengambil pelajaran sih dari hal itu. Orang zaman sekarang ya suka julid ya, netizen, Masya Allah. Itu kita bisa mengingatkan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita dengan bahasa-bahasa yang lembut seperti orang-orang zaman dahulu itu menggunakan syair, prosa yang berbentuk Mahfudot ini gitu teman-teman. Gitu aja sih sebenarnya kalau menurut aku secara pribadi. Ini pandangan subjektif ya, jadi kalian nggak bisa refer tentang ini buat tugas-tugas sastra atau apapun. Cuman ini review aja menurut aku secara pribadi gitu. Semoga bermanfaat. Syukron, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.